Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina dengan NIM 22031105000. Tujuan saya bersama rekan-rekan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Cerdas Universitas Riau. Saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan sebuah penelitian yang telah kami buat dan kami selesaikan dengan output akhir sebuah paper dengan judul Implementasi Algoritma Naive Bayes dalam menentukan keputusan tempat tinggal mahasiswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang telah kami buat. Adapun latar belakang dari penelitian yang telah kami buat ini yaitu kami berfokus pada penerapan naive bias, di mana pada penerapan ini kami melakukan prediksi dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada apakah mahasiswa memilih menyewa tempat tinggal atau tinggal bersama orang tua. Kami telah melakukan survei menggunakan Google Form, di mana kami mendapatkan 89 data dan 62 data diantaranya banyak mahasiswa yang menyewa tempat tinggal. Alasan atau faktor utama yang mendukung mereka memilih keputusan itu yaitu diantaranya karena biaya, transportasi, dan jarak tempuh antara rumah mereka dengan universitas. Sehingga dengan faktor-faktor yang ada, kami bisa memprediksi keputusan tersebut menggunakan metode naive bias. Nah, untuk mengolah data tersebut, kami menggunakan perangkat lunak bernama WK. Tujuan ataupun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak bahwa metode naive bias bisa digunakan untuk memprediksi sebuah keputusan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan properti dan strategi universitas dalam memenuhi akomodasi mahasiswa. Nah, sebenarnya apa sih naive bias itu? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu naive bias. Naive bias adalah algoritma pembelajaran mesin yang didasarkan pada teorema Bayes yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dengan pendekatan probabilistik. Algoritma ini dinamakan naive karena mengasumsikan bahwa setiap fitur dalam dataset adalah independen satu sama lain. Meskipun dalam kenyataannya fitur-fitur tersebut mungkin memiliki hubungan, namun meski asumsi ini seringkali tidak realistis, naive bias tetap menunjukkan kinerjanya yang kompetitif dalam banyak studi eksperimental. Berikut rumusnya yang kami gunakan. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Kawan Sakila akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi naive bias. Mengapa naive bias? Karena penelitian ini bertujuan untuk memprediksi keputusan tempat tinggal mahasiswa dengan menggunakan algoritma naive bias yang merupakan metode klasifikasi probabilistik berdasarkan teorema Bayes. Naive bias dipilih karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam mengolah data dengan banyak variabel. Naive bias bekerja dengan menghitung probabilitas bersyarat dari setiap atribut untuk masing-masing kelas. Probabilitas awal dihitung berdasarkan distribusi kelas dalam dataset, probabilitas bersyarat dihitung untuk setiap atribut, dan probabilitas posterior dihitung dengan menggabungkan probabilitas awal dan bersyarat menggunakan teorema Bayes. Misalnya, untuk mahasiswa dengan domisili luar kota, jarak dari tempat tinggal sedang, jarak dari universitas dekat, menggunakan kendaraan pribadi, biaya hidup 1 juta hingga 1.500.000, dan biaya tempat tinggal 500.000 hingga 1 juta, probabilitas untuk memilih kos dihitung sebagai produk dari semua probabilitas bersyarat dan prior yang relevan. Lalu selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei Google Form. Survei ini mencakup beberapa atribut penting yang dianggap berpengaruh dalam mengambil keputusan mahasiswa untuk memilih tempat tinggal. Berikut beberapa atribut yang dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada domisili atau asal dengan kategori dalam kota, luar kota, atau provinsi. Lalu selanjutnya ada deskripsi, yaitu lokasi asal mahasiswa, apakah mereka berasal dari dalam kota tempat universitas berada, atau dari luar kota atau provinsi. Selanjutnya, data yang digunakan adalah jarak universitas dari tempat tinggal sekarang, dengan kategori dekat, sedang, dan jauh. Lalu ada transportasi yang digunakan dengan kategori kendaraan pribadi, transportasi umum, atau tidak menggunakan kendaraan. Selanjutnya ada biaya hidup per bulan.
Di sini kami mengkategorikannya itu di bawah 1 juta, 1 juta sampai 1.500.000 dan di atas 1.500.000. Dan data terakhir yaitu data tempat tinggal saat ini. Kategorinya ada kos dan tinggal dengan orang tua. Nah, ini adalah tampilan dari hasil survei yang kami lakukan menggunakan Google Form. Ada 89 data yang kami dapatkan dari pengisian kuesioner penelitian ini. Saya Novrianto Sabta Ramadan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan WK proses. Tahapan pertama yaitu pre-process data. Ini adalah tampilan awal aplikasi WK ketika akan memasukkan dataset yang akan kita uji. Sebagaimana hasil pengumpulan data kelompok kami yang terdapat 89 data dengan 10 atribut yang tertera. Berikutnya, kita masuk ke tahap classified. Pada tahap ini, kita melakukan pelatihan data dengan data split sebanyak 70%. Hasil yang didapat adalah probabilitas setiap atribut, seperti domisili atau asal yang berada di luar kota atau provinsi, memiliki probabilitas untuk ngekos sebesar 0,48% dan probabilitas tinggal bersama orang tua sebesar 0,11%. Begitu juga atribut lainnya. Berikutnya, kita akan menentukan probabilitas untuk pemilihan tempat tinggal mahasiswa menggunakan Naive Bayes. Hasil yang didapat adalah probabilitas mahasiswa yang memilih untuk ngekos sebesar 0,004% dan probabilitas mahasiswa yang tinggal bersama orang tua sebesar 0,0014%. Dapat dilihat di sini, probabilitas mahasiswa yang ngekos lebih tinggi daripada mahasiswa yang tinggal bersama orang tua. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Ivan Lukas Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi algoritma Naive Bayes dalam penentuan tempat tinggal mahasiswa. Sekarang kita sudah berada dalam tahapan data uji, di mana dalam tahapan data uji ini kita akan memprediksi tempat tinggal mahasiswa berdasarkan akurasi dan probabilitas dari dataset yang ada. Sekarang saya sudah memiliki dataset baru yang belum memiliki kelas tempat tinggal, di mana itulah yang akan menjadi prediksi akhir dari algoritma Naive Bayes tersebut. Nah, dalam kita sudah memasukkan file kita dalam bentuk CSV ataupun JSON, jangan lupa untuk mematikan seluruh filter di sini dan memilih output prediction-nya berupa plain text supaya nanti outputnya dapat dibaca dan tertulis dalam bentuk teks ya. Nah, setelah itu kita tinggal menekan start saja untuk menjalankan algoritma Naive Bayes-nya dan pastikan bahwa classifier-nya di sini berupa Naive Bayes. Dan setelah kita jalankan, maka kita dapat melihat bahwa Naive Bayes berhasil memprediksi 20 dataset yang sudah saya siapkan, di mana jumlahnya 20. Di sini dia memprediksi 6 data untuk tinggal dengan orang tua dan 14 data diprediksi kos. Dan dapat dikatakan bahwa hasil akhir dari implementasi algoritma Naive Bayes ini berhasil karena akurasinya pada saat pelatihan dataset itu berupa 94%. Dan mungkin dari hasil implementasi ini dapat membantu mahasiswa dalam jangka banyak untuk memilih tempat tinggalnya untuk berkuliah. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada PRK atas ilmu pendidikannya dan ya, terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini.